Kemarin libur kemana aja Pak Dirja? Kemarin lumayan. Dari semenjak awal Lebaran itu bisa dibilang tiap hari saya keluar itu. Saya pertama itu saya ke Bukit Anak. Kebetulan di sana ada pemandian air hangat, air belerang. Nah, sekalian berobat itu. Bapak saya berobat ke sana. Saya naik ke bukitnya, Bukit Jarakulus namanya. Di mana? Ada di sebelum Sembalun dia. Di sana pemandangannya keren, luar biasa. Motor bisa sampai tempat pemandian itu. Nah, motor tetap di sana, ada berugaknya juga, aman di sana. Masuknya 10.000 aja. Satu orang? Ya, per orang. Masuknya 10.000. Udah masuk motor? Iya, bisa masuk motor. Tapi ya itulah, jalannya ya lumayan. Kalau pakai trail baru, tapi pakai matic juga, tapi pelan-pelan. Sampai Ya. Bagus pemandangannya di sana tuh. Kiri kanannya bukit juga kita lihat, tapi luas. Pokoknya keren. Yang namanya bukit itu di mana-mana keren, apalagi Lombok kan terkenal sama gunungnya. Gunung apa? Rinjani ya? Ya, Rinjani. Yang bapaknya sering manjat Rinjani atau mendaki? Bukan sering sih Pak, sebenarnya cuma pernah beberapa kali Ke puncak Rinjani? kalau ke puncaknya itu pernah sekali aja. Itu dalam rangka merayakan ulang tahun. Kebetulan tempat saya kerja dulu kan, saya ada bertiga sama temen, pas tanggal lahirnya sama, pas tanggal 4 Agustus bertiga ini lahir, tanggal bulannya sama, cuma beda tahun aja. Jadi dari sanalah kita bikin rencana naik ke puncak. Alhamdulillah sampai puncak saya orang keempat yang nyampe sana, karena udah ada orang duluan di sana. Saya orang keempat yang nyampe puncak di waktu itu, di tanggal 4 bulan 8 di 2014 tadi Pak. Udah lumayan lama itu, udah 8 tahun yang lalu. Itu kalau naik dari Sembalun ya? Dari Sembalun? Ya, kalau mau muncak itu lebih dekat lewat, kita naik lewat Sembalun. Sana bisa lewat Balai Balai Taman Nasionalnya, bisa juga ada jalurnya di Bawah Naung namanya di sana. Tapi di sana juga ada posnya. Nanti dia nyatu ketemu di pos 1 dia. Ada biaya masuk kan? Terakhir saya naik kemarin 2021 pas masih pandemi, itu masuknya itu 35.000 per orang. Per orang 35.000. Entah itu mau ke puncaknya atau Terserah mau kemana, yang penting masuk. Bila mau naik ke sana masuk, tiketnya 35.000. 35.000. Di sana udah masuk untuk asuransi segala macamnya dari sana. Terus katanya ada kebun stroberi itu di mana? Nah, kalau kebun stroberi itu tempatnya di Sembalun Lawang namanya. Nggak masuk dalam 35.000 itu Nggak lokasinya? Di luar itu dia. Di luar deh? Ya, dia bagian desanya, desa Sembalunnya dia. Kita turun dari Pusuk wisata Pusuk Sembalun, langsung ketemu pertanian stroberi di sana. Katanya kalau makan sepuasnya gratis ya, kalau makan di sana? Ya, bayar Pak? Hah? dia Bayar? modelnya gini dia di sana. Kita masuk kayak beli karcis itu. Hmm. Kemarin pas saya terakhir ke sana, kita masuk ke masuk ke kebunnya itu, kita bayar 60.000. Tapi kita mau metik terserah, mau makan di dalamnya itu terserah berapa banyak. Tapi boleh dibawa cuma 1 kilo. Oh. Yang boleh dibawa kedua, gitu aja. Kalau makan sepuasnya? Kalau makan sih sepuasnya. Aturannya sih gitu kemarin. Pas saya tanya-tanya ke warga di sana. Hmm. Tapi rame kemarin, apalagi pas Lebaran Tupat kemarin. Kebetulan hari itu saya ke Sebawu itu dari Pelawangan Sapit, Pelawangan Sembalun yang di sebelah sininya gunung, itu macet ke sana pas H-1 hari Sabtunya. Hari Minggunya lebih macet lagi, saking ramenya.
Terus Pantai Pink itu di mana? Kalau Pantai Pink itu letaknya di sana dia, di ujung timur selatannya Lombok dia. Daerah Tanjung. Lewat lagi. Enggak, dia di Lombok Timur dia, Lombok Timur, Bos. bukan Tanjung. Ada yang di dekat Tanjung itu katanya pantai apa? Tanjung Iya. Luar. Di sana namanya Luar. Tanjung Luar. Iya, bukan Pantai Pink Tanjung. itu? Pantai Pink itu. Kalau Pantai Pink itu daerahnya bukan Tanjung Luar, Bos, tapi Tanjung Ringgit mungkin ya tempatnya. Oh, Tanjung Ringgit. Tanjung Ringgit dia di sana. Yang gitu kayaknya. Ada Pantai Pink. Iya, sebelum sampai Tanjung Ringgit itu paling ujung dia. Sebelumnya itu baru dia ke Pinknya. Terus deretannya Tanjung Beruang juga di sana ada, bagus itu. Ya, daerah sana itu pantainya masih bagus-bagus. Masih alam. Saya belum pernah ke Pantai Pink tuh. Tapi kalau ke Pulau Gili, 3 Gili itu sudah Gili Air, Gili Terawangan, Gili Eno katanya. Ya, Bagus di sana katanya. Diving ya? di sana. diving, scuba, ada sekolahnya juga di sana. Orang mau pelatihan scuba di sana ada. Nah, sejak pasca pandemi ini Gili gimana, Bro? Udah mulai rame atau gimana? Udah mulai rame. Udah mulai rame. Dari sejak nyepi itu. Nyepi itu tanda-tanda. Nyepi itu kan Bali itu kan tutup. Ya. Jadi wisatawannya banyak sini. Kemarin terakhir ke Gili itu banyak juga kapal Eka Jaya itu. Jadi banyak buat wisatawan tuh parkir di sana. Oh iya, saya punya apa namanya? Punya kenangan di Gili Air itu, Bro. Apa di sana yang tak dilupakan kayaknya? Iya, drone saya hilang. Aduh, baru beli drone. Jadi ada lapangan di Gili Air itu kan? Ya ada. Ada pohon kelapa tapi di pinggir-pinggir sih. Saya naikin dah 10 meter ke atas kan. Disuruh naikin lagi, bos, kata siapa itu ya? Sapuan kayaknya hari itu masih. Wayan. Oh, Wayan Wayan Ari. Nah, kita naikin, hilang kendali. Langsung dibawa sama angin. Pas kebetulan angin kencang saat itu kan. Dibawa hilang, kan? Tinggal remote aja bawa pulang. Bisa buat main PS itu. Aduh. Nah, ini ngomong-ngomong mendaki itu berapa hari itu nyampe puncak? Sebenarnya kalau mendaki itu tergantung fisik kita sih sebenarnya. Kalau saya kemarin dari yang pertama, kalau yang pertama sama ketiga itu saya mendakinya via istilahnya via lokal. Jadi bersama orang-orang tua Lombok gitu. Oh, ada jalurnya, ada jalur khusus gitu maksudnya. Enggak sama sih jalurnya, tapi kemarin saya naik jalurnya lewat Senaru. Cuma kan kalau orang-orang lokal itu enggak pakai ransel besar, terus kita mengutamakan tradisi, kayak bawa tradisi gitulah. Kayak masih yang mitos-mitosnya masih banyak lah kita pegang, ya, cerita-cerita itu. Itu perjalanan saya pertama, kita jalan jam 10 pagi dari Senaru, Lowongan Senaru, turun mobil sampai di Segara Anak itu jam 9 malam. Itu termasuk cepat itu, maksudnya dibilang cepat sama orang-orang. Ada istirahat itu? Ya, Di ada lah. perjalanan. Sekarang itu puncaknya. Enggak. Segara Anak itu kawahnya Gunung Rinjani. Oh, kawahnya Gunung Rinjani. Ya. Berarti enggak di puncak ya? Enggak di puncak, kalau mau ke Segara Anak kita harus turun dulu. Oh, gitu. Apalagi kalau, makanya saya bilang kalau mau ke puncak kita lebih dekat lewat Sembalun. Nanti di Pelawangan Sembalun itu ada tempat camp groundnya juga, camping groundnya juga. Nah di sana kalau yang mau puncak di sana dia taruh barang-barangnya, terus dia naik sendiri dan bawa barang. Kalau bawa barang nggak kuat mereka. Nah, saya pernah daki tapi di Gunung Merapi, Bro, di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi kan. Nah, di sini di Gunung Rinjani ini bunga LDWS-nya warna apa? Di sini
Warnanya mayoritas putih. Putih ya? Putih ya. Sama berarti. Ada Louis itu yang Bunga abadi gitu orang Bunga abadi. Kalau di bahasa versi orang tua Sasak itu ya, itu tidak disebut bahasa sininya, dia namanya beda-beda. Ada yang bilang Andernyawe, ada yang bilang rumput Fatimah lah, macam lah namanya. Banyak di situ ya? Banyak di situ, banyak jenisnya. Dan kalau orang tua-tua dulu itu dijadiin obat, dia ramuan. Iya. oh itu istimewanya ya. Ya itu istimewanya dia. Ngomong-ngomong, lu asal mana sih? Saya asli Lombok Pak. Oh, asli Orang Sasak Lombok. asli. Kalau pas nih, Sasak Tulen. Sasak Tulen. Iya. Itu Mataram. Mataram kan tetap Sasak. Maksudnya, Lombok itu kan Sasak. Iya, maksudnya asli ininya daerahnya Nah, asli daerah kalau ikut sendiri ya Mataram. Mataram. Ya. Kalau ikut orang tua yang enggak. Kalau yang laki, orang tua yang laki, Lombok Tengah. Lombok Tengah, Raya. Enggak. Ini loh di PPP itu. Yang perbatasan. Sanggirate lah maksudnya kan. Nah, wilayah Sanggirate. Kalau ibu, Bu Timur, Pitai. Anaknya nyasar di Mataram. Mataram. Istri orang? Ya ikut orang tua sih di sini kan, tugas di sini. Istri orang Mataram. Enggak, orang Lombok Tengah dia. Lombok Tengah. Muter-muter sana aja. Ngomong-ngomong wisata nih, kalau di Sumbawa itu apa sih yang jadi ikonnya Kok- yang sekarang? Kok Sumbawa terus bro? Saya bukan orang Sumbawa loh. Nah kebetulan kan kemarin ke Bapaknya orang mana? Kalau saya aslinya sih Sumatera Barat. Sumatera. Ya orang Sumbawa. Payakumbuh. Payakumbuh. Cuma kan orang Padang tuh banyak perantauan kan. Jadi di mana-mana ya ada orang Padang lah. Ya, Nasi Padang itu. Nasi Padang itu kenal nasi Padang itu enak itu. enak. Pokoknya bisa buat nasi Padang gitu. Oh bisa. Kita buat warung gitu kan bisa. Saya Berarti orang Padang senang makan nasi Padang ya? jelas. Itu namanya jeruk makan jeruk itu. Jeruk makan jeruk. Tapi saya dapat istri orang KSB bro. Oh. Ketemu di mana, Sumatera Bro? Barat. Ketemu di Mesin di BNI Taliwang. Oh, Nah, waktu itu tugas kan di saya sana. ya di sini saya tugas di Lombok Hmm. 2007 waktu itu. Jadi saya masih di lapangan lah. Jadi pas ada problem di BNI Taliwang ya ketemu dia lagi nasabah ngambil uang gitu. Dikenalkan sama security BNI Taliwangnya akhirnya berjodoh. Yang namanya jodoh ya kita nggak tahu. Ketemunya di mana jadi aja. Kalau Pak Dirjen udah berapa orang anak? Baru satu rencana, masih rencana lagi. Ini nggak tahu ini, makanya jodoh saya itu Tuhan nggak tahu dia ngelempar kemana, mungkin tulang rusuk saya ini nggak ketemu. Belum ketemu, nggak mau dicari. Oh, masih dicari-cari ini, nggak tahu dia nyangkut di mana mungkin. Dia. Nah kalau di Sumbawa itu katanya sih yang bagus itu di Pulau Moyo. Pulau Moyo. Pulau Moyo. Di mana? Sumbawa. Oh di sana ada pulau nyebrang lagi dari Pulau Sumbawa. Kayak ke Gili gitulah, gitu kan, nyebrang. Sana ada air terjun Mata Jitu namanya, bagus sekali. Airnya itu biru, hijau. Itu asli atau bias cahaya? Hmm? Atau bias cahaya itu kayak pendamping itu kan bias cahaya gitu kan? Enggak, asli. Memang asli orang itu. Tapi saya belum pernah juga ke sana ya. Ya. Informasinya sambil ya lihat di Google juga kan gambarnya itu. Karena bayar juga ke sananya lumayan. Katanya sih ada juga sih kapal publiknya itu. Kalau bootnya ya 1 jutaan kayaknya. Oh jutaan. Bootnya. Kalau Ya beda tipis 30 sama menit. ke Gili. 30 menit. Ke Gili ya mungkin setengahnya kurang. Kalau ke Gili. Kalau ke Gili pakai boot itu 1 Gili aja, pergi aja nih. Pergi aja ya 700 lah.
1 gili. Begini. 1 bot lah itu, charter 1 bot itu untuk pergi aja. Sehari itu. Pergi aja. Oh, pergi aja. Nah kalau ke timurnya Sumbawa itu ada Gunung Tambora coy. Ya. Nah dengar Gunung Tambora kan Oh ya. Terkenal itu. terkenal meletus dulu tahun berapa? 1800 berapa tuh ya? Banyak lama. Kopinya banyak sana kan? Iya. Banyak yang meninggal katanya ya. Ya karena sampai ke luar negeri kan itu abunya itu. Efeknya. Sampai di sini nggak? Maksudnya di Lombok ini kena apa yang banyak meninggal juga nggak? Apa daerah Sumbawa aja yang meninggal? Ada juga ada daerahnya yang daerah Lombok Timur. Ya. Lombok Kena Timur, efek. Yang lebih yang paling dasar itu yang pas meletusnya Rinjani dulu, yang kan awalnya dia namanya bukan Rinjani ya, apa Puncak Samalas kan namanya itu Rinjani ini. Sebelum ada Mana duluan yang meletus? Tambora apa Rinjani? duluan Rinjani. Dulu Ini Rinjani. lebih lama Rinjani, dan efeknya itu kalau saya baca-baca dia paling dahsyat itu sampai ke benua sana, Afrika, dan efek-efeknya itu. Nah, setelah meletusnya itu, itulah yang kawahnya itu dari sana dia muncul lagi yang jadinya Segarana. Segarana itu. Kemudian ada letusan-letusan kecil lagi, sisa-sisanya itu yang menjadikan gunung baru jari istilahnya di Segarana itu, yang sekarang makin tinggi. Apa yang kalau naik muncak itu ada enggak mistis-mistis gitu yang pernah bapaknya alami gitu? Nah, karena kalau yang ke puncaknya, saya tuh di sana tidak membawa hal-hal yang kayak gitulah, karena kalau mau mendaki yang membawa mistis-mistis itu biasanya sama orang tua kalau yang itu. Enggak, maksudnya ketemu sama hal-hal yang aneh gitu kan pada saat mendaki. Oh, kalau pas mendaki sih sejauhan enggak pernah ada, alhamdulillah aman. Tidak ada hal-hal yang mistis-mistis sekali, aman untuk perjalanannya. Ya meskipun kalau dari cerita-cerita orang, karena kita dari cerita-cerita itu kita jadinya waspada juga, hati-hati juga, ada sopan santun juga di sana, alat itu kita jaga, jadinya aman lah. Makanya kalau naik ke sana itu kita tidak boleh sembarangan lah. Kayak misalnya melakukan hal-hal negatif di sana sangat dihindari lah. Masuk di mana aja sih sebenarnya. Kalau boleh bicara sombong ya. Iya. Katanya juga saya dengar nggak boleh gitu, pikiran kita apalagi perasaan Kosong. kita itu enggak, maksudnya jelek-jelek gitu. Oh iya. Pikiran itu jelek-jelek gitu. Wah, nanti lewat sini nih ada harus gini nih gitu. Beneran ada malik, bener nggak gitu? Katanya sih begitu. Tapi kan kalau sepengalaman saya sih mungkin karena kehati-hatian kita juga, karena kita juga takut lah yang begitu. Siapa tahu nanti kita tidak percaya, tapi kita ketemu, kita coba ketemu, selesai kita. Jadinya nggak pernah ketemu itu kalau pengalaman saya. Tapi memang dari cerita orang-orang ada sih yang pernah ketemu. Kalau orang-orang tua di kampung saya dulu pas dia ke sana, hal mistisnya banyak yang dia ke sana. Itu termasuk kakek saya dan paman-paman saya yang ke sana. Kamu hal-hal mistis di sana juga memang ada. Tapi kan dia bawa dari rumah itu niatnya untuk ke sana nyari ini, ada yang dia cari, jadi ketemu hal-hal kayak gitu. Tergantung dari kepercayaan kita juga sih sebenarnya kalau yang seperti itu. Nah itu yang buat saya nggak berani muncak itu. Saya suka aneh-aneh soalnya. Itu dah. Itu enggak. Saya pengen dari dulu, sering banyak temen yang ngajakin, tapi nggak berani. Ya kalau masih ragu, Iya. kesana itu lebih baik jangan. Itu dah. Karena sehat, kalau kesana itu kalau kata orang sih sehat dan kuat saja tidak cukup. Sehat dan kuat saja tidak cukup. Contohnya termasuk saya ngalamin kemarin pas 2021 itu, yang diandalin kuat itu saya, karena saya yang jadi orang yang ngajak ini orang-orang. Dan yang paling lemah itu saya, sampai saya pingsan di jalan.
Padahal dari awal yang paling semangat saya, yang merasa paling kuat saya, tapi nyatanya saya nggak bisa sampai sana. Saya pingsan di jalan dan saya yang bikin orang lambat sampai sana. Tapi mendaki itu banyak nggak yang cedera-cedera gitu? Jarang sih ada yang cedera. Kalau yang saya dari beberapa kali saya ke sana itu belum pernah ada saya temuin yang sampai cedera, ada yang kecelakaan itu. Yang jatuh ada nggak? Jatuh enggak pernah saya kenal. Enggak curam ininya. Oh, mau daki ke atasnya, ke puncaknya itu. Kalau ke puncaknya sih enggak dia curam. Enggak curam. Enggak curam, tapi perjalanan dari misalnya dia mau ke Segarana, dari Pelawangan ke Segarana itu curam. Itu yang tajam sekali, apalagi kemarin bekas setelah gempa ada longsoran, itu yang bikin jalannya makin ekstrem. Jalur dari Pelawangan ke Segarana itu kalau ke puncak lewatin Segarana enggak? Enggak. Udah ya? Kalau kita lewat Sembalun mau muncak, kita enggak ketemu Segarana, kita ke puncak dulu baru ke Segarana. Karena ke Segarana itu perjalanannya bisa 4 jam, dari Pelawangan ke Segarana itu 4 jam. Kita naik juga sekitar 4 sampai 5 jam. Tapi puncaknya dari Pelawangan itu. Jadi jaraknya hampir sama jauh. Nah, saya tertarik ini dengan Lombok Tengah ini, Pak Asmi. Bagaimana? Di Lombok Tengah itu katanya ada tiap tahun itu ada nyale gitu ya. Oh itu bagian selatan lah, Kute. Bagian selatan Kute itu. Ya. Wilayahnya Mandalika. Itu bulan berapa itu ya nyale itu ya? Udah berapa Pak? Kemarin ya? Iya, itu Sebelum sebenarnya puasa itu Pak? tergantung penanggalan anak sebenarnya. Pada penanggalan lokal Sasak, nah itu dia ada kalendernya sendiri. Makan itu nyale itu? Saya jujur sampai sekarang nggak pernah Nggak pernah makan? makan, nggak pernah Tidak? kesana. Pernah, tapi biasanya dia kalau nyale itu dari beberapa tahun yang saya perhatikan itu kalau bulan Februari aja dia kenanya. Bulan Februari ya, ya? bulan Februari. Nah, itu katanya momennya orang cari jodoh katanya. Benar nggak itu? Ya, Nah, bagaimana Pak? tergantung. Bapaknya sudah kesana. Ya ada sih. Kenapa Pak Dirjen kan belum dapat jodoh nih? Kenapa nggak ke sana itu camping gitu? Katanya ada acara 24 jam kan? Iya, santai dia gitu kan? acaranya 24 jam. Dan di sana itu mitosnya ya, kalau pas nangkep nyali itu, kita harus bicara kotor. Oh, Bicara bicara kotor ya di sana. Oh gitu. Baru Iya. keluar, Baru nah, keluar Ya, dari- biar dia keluar banyak katanya. Oh gitu. Makanya saya enggak bisa soalnya saya menggunakan kata-kata yang kotor-kotor itu. Kotor-kotor itu maksudnya kayak bukan sih bahasa yang anak gaul sekarang yang kayak gini gitu. Kasarnya itu nyebut perabotnya cewek lah. Itu dia kasarnya. Itu Saling teriakin gitu sudah, baru dia banyak keluar katanya. Itu yang keluarnya di tepi pantai, Iya, dia pas dia di naik. karang-karang tuh. Dan dia kebawa sama ombak sebenarnya itu. Oh, pas Kebawa mau sama ombak. Nah, nanti kan pas dia biasanya turun, orang-orang turun itu jam 3-an. jam 3 Jam subuh 3, dia itu posisinya air lagi di atas, dipasang. si pasang. Nah, sampai subuh itu kan turun dia airnya. Heeh. Nah, ini nyali ini dia tertinggal di karang-karang itu dah yang dia. Oh gitu. Berarti subuhnya orang ambil. Ya subuhnya jam 3 itu sudah mulai dia turun. Itu banyak apa? Orang camping ya di sana tuh ya. Ya, banyak orang camping, apalagi di khususnya itu di Pernah ke sana Pak Asmi? Seger. Pengen mau jadi copet saya di sana. Di sana tuh komplit. Janganlah. Kalau di sana itu pas orang Bonyale itu Hah? mulai dari orang alim, orang nakal ya lengkap dah. Tapi paling banyak kayaknya orang bikin anak di sana itu. Udah jadinya. Kalau naik Katanya kan Itu buat buat diri juga. iya itu maksudnya. Kalau naik ke gunung itu wajib deh kalau mau tontonan gratis
film 18 plus di sana itu naik ke bukit-bukit itu katanya, cuma saya nggak pernah naik sih. Itu gimana sih ceritanya itu? Katanya ada sejarahnya gimana? Gunung sih, kalau legendanya sih katanya ada seorang putri raja yang cantik sekali bernama Putri Mandalika. Oh, Putri Putri Mandalika. Mandalika namanya. Nah, saking cantiknya ini pangeran dari kerajaan-kerajaan tetangga itu banyak yang suka, banyak yang naksir. Nah, tapi Putri Mandalika ini dia mikir kalau dia pilih salah satu, otomatis yang lain ini pasti cemburu dan bisa jadi sakit hati dan bisa menimbulkan perang. Nah, daripada mereka perang, lebih baik dia menceburkan diri ke laut. Terus itu sih saya. Nah, ketika dia menceburkan diri ke laut, langsung lenyap di sana itu di pantai di Seger itu, di Bukit Seger itu dia cebur ke laut. Nah, langsung lenyap, dicari sama pangeran-pangeran sama warga masyarakatnya juga, dia nyari sana hilang. Nah, tiba-tiba muncullah Nyali ini. Jadi orang waktu itu beranggapan bahwa dialah perwujudan dari Putri Mandalika itu. Gitu sih. Kalau terus kenapa dimakan biar apa? katanya Biar cantiknya. Oh, iya, biar aura putri itu dapat sih katanya. oh gitu. Tapi memang dengar-dengar kalau pernah ada penelitian tentang kandungan dari nyali itu memang proteinnya tinggi, pokoknya zat yang bagus-bagus itu kandungannya. Tapi kok nggak di Lombok Tengah aja Nyali itu ada ya? Di Sumbawa juga ada di Taliwang itu. Sebenarnya daerah pantai selatan itu rata sebenarnya ada. Rata. Cuma legendanya itu Oh, ada ya? kuat itu. Ada. Sampai NTT itu ada. Cuma legendanya itu yang terkenal di Lombok Tengah. Di Lombok Tengah. Karena ada legenda Putri Mandalikanya. Kalau daerah lain mungkin lain ceritanya. Makanya kalau Lombok Selatan, pantainya Lombok Selatan itu penguasanya Putri Mandalika. Kalau di Jawa kan ada Nyi Roro Kidul, Ratu Kali Selatannya. Di sini situlah kepercayaan setiap daerah berbeda-beda. Iya. Oh, berarti sekitar bulan Februari ya? Atau tahun depan boleh lah kita camping di sana? Ya, biasanya Februari pas musim hujan. Saya sebenarnya nggak terlalu kepengen ke sana itu. Saya kepengen Pantai Pink itu. Saya punya teman. Itu udah 2020 itu. 2020 apa 2019. Dia nginep di sana. Di Ya, Pantai Pink itu. Lombok Timur. Ya. ujung Lombok Timur ya. Tapi jalannya masih jelek lah gitu kan. Kalau sekarang kemarin saya ke sana pas habis Lebaran itu jalan udah oke saja. Pas sampai di pintu gerbang pantainya udah bagus, udah hot. Bagusnya pemandangannya sekarang karena keliling-kelilingnya hijau. Nah, saya tanya dia, nggak takut kan? Saya bilang gitu. Kan namanya daerah sepi gitu kan. Sekarangnya kan sepi, takutnya ada begal gitu kan. Apalagi Oh, enggak. rawan. Terus motormu bagaimana? Kamu titip di mana? Parkir. Nah, biasanya kan kalau orang Dia sendiri. berdelapan, Oh. 8 motor. Biasanya kalau di pantai kan, kalau kita kemah, pasti kita bayar keamanan gitu kan, biar dijaga, biar diganggu sama orang-orang kan. Saya tanya, oh enggak, dia bilang gitu. Malah di situ banyak nelayan. Tapi ntar dia pulang jam 3 subuh dia pulang gitu. Ya, memang banyak Nelayan, oh nelayan. gitu, saya bilang iya. Nah nanti di situ ada warung dia bilang, buka dah itu 24 jam di situ kita belanja dia bilang. Dulu itu dia bilang. Terus dia ada temannya dari sana, dia mesen, tidak usah parkir motor di rumah warga, bisa parkir motor di sana dia bilang. Kenapa? Takutnya nanti onderdilnya hilang. Gitu, tapi buka motornya hilang tapi onderdilnya kadang spionnya, kadang apalagi motor sekarang kan akinya itu kan Ya, gampang. dipijakan itu kan gampang, nah, takutnya hilang gitu. Gitu. Lombok Timur kemana itu arahnya? Dia di daerah Jerowaru itu. Jerowaru. Kalau desanya namanya Desa Sekar dia. Rempung lewat. Kalau Rempung utara dia. Utara. Nah, dari Sakre
atau dari Mas Bagi lah bisa ke timur terus habis itu ke selatan. Warek Selong. Ya, Ya. Selong bisa, Masuk pantai. Bisa juga kalau dekatnya sih Praia ke timur atau dari pantai dari Mandalika sirkuit itu kan di bundarannya itu kita ke kiri itu dah jalurnya sampai ujung dah itu dia. Udah lumayan maju di daerah sana sekarang banyak yang buka baru untuk pantai-pantainya karena memang masih bagus pantai-pantai sana. Yang terkenal selain itu kan sekarang ada Kura-Kura Beach, Turtle Beach yang lagi naik daun di sana. Pantai kura-kura. Ya, pantai kura-kura. Banyak Gimana? kura di sana. Ya? Nggak ada, cuma nggak ada kura-kura, cuma di pantainya itu di sebelah di lautnya itu ada gidi atau batuan lah, batu gunungan itu di tengah laut. Itu bentuknya seperti kura-kura. Gitu. Bentuknya seperti kura, makanya disebut pantai kura-kura. Tapi di sana orang nggak bisa mandi karena ada keras sekali ya. Ombaknya keras, kemudian batu karang ini juga banyak. Orang sana buat foto-foto, duduk santai kan. Kalau mandi enaknya di jalurnya Pantai dia Pantai Kaliantan, terus di Pantai Surga sebelahnya dia. Pantai Surga. Ya, Pantai Nah. Pink juga bagus. Saya nggak pernah mau di surga itu, saya pernah dengar aja. Apa indah gitu kayak surga gitu. Sebenarnya di Pantai Surga itu dulu dia ada kayak hotel di sana itu. Hotel namanya apa ya namanya? Heaven, kayaknya surga lah intinya itu namanya. Nah, tapi terakhir saya ke sana itu bangunannya udah kayak tidak terurus, tapi jalannya juga baru diperbaiki. Tapi kalau pantainya yang bagus, Pak. Bagus pantainya sana, pasir putih yang Itu Lombok Timur kan? Lombok Timur itu udah seputaran itu terderet sama pura-pura, terus pokoknya pantai selatan sebelah Kalau yang Menara Eiffel itu apa kan? Dende. Oh iya, kalau itu di Dende Desa Seruni itu di dekat itu. jauh kalau di sana. Karena dia kalau di Desa itu jalurnya ke arah Sembalun dia, tapi lewat pesisir, lewat obel-obel yang ada pelatihan sekolah polisi itu kan ya. Belanting. Banting. Industri ini. Kalau itu wisata buatan. Ya, Danau itu. ya. Tapi banyak orang Sumbawa pergi santai ke sana aja. Rame orang sana. Orang Sumbawa yang banyak ke sana. Ke Dende Seruni itu. Saya sekali ke sana. Gara-gara mau ke Sembalun, tapi ditutup jalur di Aimel itu. Oh, iya. Akhirnya saya lolos sampai akhir. Di Lombok ini banyak pantai ya. Pantai yang indah-indah. Banyak. Katanya di Sekotong juga bagus pantainya. Iya, Pantai Sekotong. Pantai Sekotong itu buat surfing, bangku-bangku itu surfing itu. Kapan-kapan ajak saya Pak Dijan. Jalan-jalan tempat wisata. Boleh. Banyak yang tempat-tempat wisata, apalagi sekarang banyak yang dibuka, kemudian akses jalannya juga sekarang lagi diperbaiki semua. Nah ini di Lombok Tengah bagian bapaknya kan pulang ke sana kan, Iya. Benang Stokel itu, Benang Kelambu itu. Itu air terjun. Ya, Terjun. udah maju sekarang katanya. Ya, udah lumayan maju dan banyak air terjun baru. Ya, air terjun baru. Kapan bos? Sana bos? Boleh, boleh. Di Dekat-dekat aja dulu, Lombok Tengah. Lombok Tengah itu yang baru. Tapi Lombok Tengah lawan Begal. Oh, enggak, Kemarin itu sama Sinta itu kan Lombok Tengah kan? Nah, itu Lombok Tengah bagian selatan. Itu Nah, sih Selatan. Ganti ya. ya ganti. Itu dah jalurnya yang ke pantai-pantai yang saya sebut tadi itu. Pantai Ya, Pink. Pantai Pink itu jalurnya itu. Itu ayah saya. Kalau Lombok Tengah Sekol. bagian utara itu aman. Sekol juga udah enggak sekarang udah sadar mungkin karena kalau dulu kan karena dia pertama panas
kemudian anu juga sulit, pekerjaan sulit. Kalau sekarang kan rata-rata udah pada sibuk. Malahan ada yang dulu pernah saya kenal sebagai suka gitu, sekarang punya warung, udah tobat. Suka cewek. Ya, Oh. suka cewek, suka begitu. Oh, bapaknya suka cewek. Oh, jangan salah, Pak. Saya normal, Pak. Kalau arah ke mana ini? Gunung Sari ini Ke Tanjung, Lombok Utara. Ada yang terjun sana. ada terjun katanya. Ada. Terjun apa namanya? Sedang gila. Bagus ya? Bagus. Banyak juga di KLU itu. Sendang Gila. Terus di atasnya Sendang Gila itu Tiu Kelet namanya, Bos. Itu yang paling bagus tuh. Jalur Senaru itu. Di daerah Santong banyak lagi di sana. Kemarin yang saya kesana masih alami itu Tiu Gombong namanya. Itu pasti tinggi dalam dan masih akar. Kalau orang sana bilang kalau mandi tidak usah mandi di sana katanya. Nanti soalnya pernah ada yang mandi di air terjun itu hilang. Dalam ya? Di dalam, Dalam mungkin kan. dalam. Air terjun langsung jatuh gitu. Kita Ini langsung kayaknya ditekan kan. Oh berarti 20 meteran lebih dah itu. Harusnya di bawah itu. Artinya di bawah itu. Situ aja pas saya coba mandi itu, saya kan nggak tahu kalau ada cerita-cerita begitu. Saya cuma mandi lah sama teman-teman. Saya mandi itu kayak disedot lah, kayak ditarik-tarik. Kemudian kayak kaki kayak ditarik-tarik, bulu-bulu merinding. Berarti lah saya mandi. Nah pas saya pulang, saya tanya ke orang, disalahin lah saya. Kenapa mandi sana? Kan udah hilang kan. Ada yang warga sana, anak-anak sana yang pernah mandi, ada yang hilang soalnya kan. Masih angker dia, Karena belum rame. nah belum rame. tapi bagus ya. Tapi kalau Tinggi ya ininya, air terjunnya. lebih 30 meter lebih. Wah, Nah, kapan-kapan kita ya refreshing lah. Ini aja dulu benang kelambu itu benang stokel. suka lemah kelambu. Kenapa dibilang benang kelambu ya? Kayak kelambu. Air terjunnya. Iya. Iya. Oh. Jadi dia keluar dari sela-sela dedaunan di tebing itu. Kayak tirai itu. Kayak tidak. Kalau misalnya Paknya masuk lewatin tirai itu, udah nggak ada air. Nggak ada air. Makanya kan lewat gini ya, ketutup sama itu. Di depan aja. Saya juga di air terjun Benang Stukel itu tidak cuma satu air terjunnya di sana. Ada dua lagi di bawahnya, di antara Benang Kelambu sama Benang Stukel itu ada dua lagi. Itu bagus-bagus juga itu. Cuma yang Berapa bayar masuk? 10.000. 10.000 ya. 10.000 masuk. Kemudian yang baru dibuka lagi di sana itu ada air terjun Longtuna namanya. Longtun. Itu air terjunnya 3 air terjunnya. Longton itu bukan kolam ya? Bukan. Yang di Kalau Kopang itu. kalau Longtun itu taman di memang Di Kopang itu? di Kopang. Kalau ini namanya Elongtuna. Tapi kerennya itu Longtun Waterfall gitu ya. Kerennya. Sekarang jalannya udah bagus dibuat kemarin. Kita lihat. Bisa camping juga di sana. Terus ada likuk jin juga dia punya di sana. Nah, itu apa? Likuk jin. Apa tuh? Sumur. Kayak Lingko sumur. itu sumur. Oh, lingkup sumur jin. Ya. Tapi yang masih alami gitu. Yang masih Maksudnya ada jinnya. enggak sih. Makhluk halus. Ya mungkin kepercayaan orang sana, tapi karena posisinya itu di bawah batu yang besar, tebing. Nah dari sana ada sumber mata air, ya gitulah dibilang sumber air mata air jin gitu, atau likuk jin lah namanya. Boleh mandi sana. Wah, deh, airnya bagus segar. Lingko. Bukan sumur sih. Lingko itu kayak apa? Kayak kolam lah gitu. Kolam. Kolam kecil itu. Kolam kecil. Ada juga di dekatnya sirkuit motor cross itu ada Babak Pelangi namanya. Air terjun juga. Air terjun juga. Terus lurus lagi naik lagi ke hutannya itu ada lagi air terjun yang bagus di sana, cuma jarang berair aja. Kalau musim hujan berair dia, namanya air terjun Titian Batu Kayangan.
air bagus di sana itu air terjunnya. 2 kali saya ke sana, pertama dia kering, yang kedua saya ke sana dia air bagus. Ada di YouTube saya juga ada itu. Mukbang saya di sana, keren tuh tempatnya. Kalau suka jalan-jalan yang agak bertualang itu ke sana bagus. Ada danau biru, banyak pokoknya di sana sekarang yang Biru. buka. Danau Biru. Ya. Nah, Tapi kemarin saya dengar di danau biru itu ada wisatawan yang hilang katanya di sana, tenggelam sudah. Dalam ya. Dalam memang dia itu. saya sekali di sana Pak, kan lewat tuh di kampung Ibu. bapak itu. Saya juga Sama Mas Eka saya pergi, penasaran saya kan, emang biru-biru sedikit tapi ntar kalau udah mandi coklat sih. cuma dia itu karena di rumah Biru bias mungkin ya. memang dia dalam gitu bos. Dalam ya, Dalam dia di bagian dekat hutannya itu di dalam memang. Itu kayak ada pertemuan itu, kayak Ya. muara itu, pertemuan sungai Ini ya. cabang itu terus. Saya nggak bisa berenang masalahnya. Jadi Nggak usah berenang, Bos. Kalau mandi gitu. Nggak usah berenang, kita kesana aja. Tak ada berugak juga di sana. Apalagi sekarang udah jalannya udah perbaiki gitu. Terus nanti pulang-pulang dari sana pergi ke dekat dari sana apa itu wisata Buah Naga. Bisa mana kan? Juga kebun jeruk juga ada di sana tuh. Kebun jeruk sepiring namanya. Air terjun Janggot di sana juga dia jalurnya itu. Sana juga. Sana juga yang ada makam keramatnya, makam Janggot. Sana juga dia. Nanti kalau ke sana kan enak ke Air Buka ke tempatnya Woso. Banyak Woso di sana? Woso di sana. Punya kolam nanti mancing aja. Berpetualang lah sekali. Pak Dirjan dulu kan pernah di Denpasar ya? Iya pernah 1,5 tahun saya di sana. Jadi Hobi. orang Denpasar. Hobi mancing kan? Iya. hobi. Kenapa sekarang udah nggak mancing lagi? Bukan nggak hobi, bukan nggak pernah, cuma jarang aja memang. Kapan kita mancing lagi? Kapan-kapan lah kalau ada waktu kita mancing. Mancing bebas, tapi senangnya itu mancing liar itu, mancing bebas. Iya. Di laut. Ya, enggak, kalau di laut kurang kayaknya. Peralatannya kok minim masalahnya. Nah, Ya, kalau itu. mau mancing Tapi- lah, mau mancing lah tuh ada Mas Eka, Kamarudin, Alam, lagi Opan, Si Mega. Mega. Perahunya mega, Bilal. Entah itu udah di pinggir pantai ya. Dulu kita mancing di mana? Serangan ya? Serangan. Sekarang udah nggak bisa masuk katanya dengar-dengar ya. Masa? Ya kemarin Wayan katanya udah nggak bisa masuk lagi ke sana ya. Reklamasi itu kayaknya. Dulu kan sebenarnya Serangan itu mau udah persiapan reklamasi itu kalau saya lihat jalan-jalan yang dibuat itu. Kayaknya. Keren padahal di sana. Jadi nggak bisa masuk lagi. Nginep Paknya sini. Nginep Pak, rumah saya jauh. Nginep sini ya? Gue pulang sih. Oh. Saya mau berdengah ini. Libur besok Pak. Betul libur. Tapi tetap sih berdengah. Oh, libur besok. Anak itu suka begadang yang nomor 2 itu. Tinggal di mana? Itu di belakang Hotel Madani itu. Oh. Ngekos ada Udayana itu. Mau ke sana? Orang tua di mana? di sananya. Di baratnya. Ya sama kakak ya tinggal. Oke, kita tutup ya. Besok kita lagi ngobrol-ngobrol lagi kalau emang mau pulang Pak. Oke, nanti sampai di sini aja obrolan malam kita. Besok kita sambung lagi. Besok lah kita ngopi-ngopi lagi orang sini. Berbagi-bagi cerita. Oke. Oke bro. Dah.